Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Mawar berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Kebaya biru muda yang membalut tubuhnya terlihat sempurna. Warna itu adalah warna kesukaan Damar, suaminya. Ia merapikan lipatan di bagian lengannya, memastikan tidak ada yang kurang. Namun, hatinya bergemuruh. Ada rasa tak nyaman yang sudah berminggu-minggu ia pendam, tapi tetap ia tutupi dengan senyum. Damar pasti cuma lagi banyak kerjaan, bisiknya, mencoba menghibur diri. Namun, keyakinan itu mulai goyah. Sudah beberapa bulan ini Damar berubah. Pulang larut malam, selalu tampak tergesa-gesa, dan seringkali langsung masuk ke kamar kerja begitu sampai rumah tanpa sepatah kata pun untuknya. Mawar merasa rumah mereka yang dulu hangat, kini menjadi dingin. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 9 malam ketika Mawar mendengar suara mobil Damar berhenti di garasi. Ia berdiri di depan pintu, hatinya berharap Damar masuk dengan senyuman seperti dulu. Pintu terbuka perlahan dan Damar melangkah masuk. Jas yang ia kenakan terlihat rapi seperti biasa, tapi wajahnya tidak memancarkan kehangatan. "Kamu belum tidur?" tanya Damar singkat, tanpa menatap Mawar. "Aku nunggu kamu," jawab Mawar, berusaha terdengar ceria. "Aku masakin sop iga kesukaan kamu. Masih hangat, kalau mau makan dulu." "Enggak, aku udah makan tadi. Lain kali nggak usah tungguin aku malam-malam ya. Aku nggak mau kamu capek," potong Damar sambil berjalan menuju kamar kerjanya. Langkah Damar meninggalkan Mawar berdiri kaku di ruang tamu. Hatinya mencelos. Kata-kata Damar terdengar perhatian, tapi dinginnya cara ia mengucapkannya menusuk lebih dalam. "Damar." Mawar memanggil pelan sebelum Damar sempat membuka pintu kamar kerjanya. Damar berhenti, tapi tidak berbalik. "Ya? Kamu masih sayang aku kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Damar terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Mawar, jangan nanya hal yang gak perlu ya. Aku capek. Kita bicara besok aja." Jawaban itu membuat air mata Mawar yang sudah tertahan sejak tadi akhirnya jatuh. Ia menatap punggung Damar yang perlahan menghilang di balik pintu kamar kerja. Malam itu, Mawar duduk sendirian di meja makan. Sop iga yang ia siapkan masih mengepul, tapi sama sekali tak tersentuh. Ia memandangi piring kosong di depannya sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga mereka. Apakah Damar menyembunyikan sesuatu? Atau ia yang terlalu sensitif? "Kalau ini terus begini, aku harus cari tahu," gumamnya pelan, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Di luar sana, bulan terlihat bulat sempurna. Tapi bagi Mawar, malam itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk hatinya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Mawar saja. Damar duduk di sofa ruang kerja, tubuhnya tampak lelah dan penuh beban. Mawar berdiri canggung di dekat pintu, tak berani melangkah lebih dekat. "Kita harus bicara." Kalimat itu bergema di telinga Mawar, menghentakkan hatinya. Ia mencoba menguatkan diri, lalu mendekat dan duduk di sisi Damar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Damar? Kamu bisa cerita ke aku?" katanya dengan suara lirih. Damar menghela napas panjang. Ia memandang ke lantai seakan mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Namun yang keluar pertama kali hanyalah, "Maaf." Kata itu membuat jantung Mawar seperti berhenti berdetak. "Maaf? Maaf untuk apa, Damar?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Damar akhirnya menatapnya. Mata mereka bertemu dan Mawar bisa melihat sorot kesedihan di sana. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya dengan suara serak. "Tapi aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku nggak mau bohong lagi sama kamu." Mawar menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. "Damar, ngomong aja. Aku siap dengar apapun itu," katanya, meski dalam hatinya ia tidak yakin siap untuk apa yang akan ia dengar. Damar mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata, Aku dekat sama orang lain, Mawar."
Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di malam tanpa hujan. Mawar membeku, tubuhnya kaku, pikirannya kosong. "Apa maksud kamu? Dekat?" tanyanya, meski di dalam hatinya ia tahu apa jawabannya. Damar menunduk. "Aku nggak punya alasan, nggak ada pembenaran untuk ini. Tapi aku mulai merasa jauh dari kamu, Mawar. Dan dia hadir di waktu yang nggak tepat. Aku tahu ini salah. Aku nyakitin kamu, aku juga nyakitin diri aku sendiri." Mawar tak bisa berkata-kata. Dunia yang ia kenal, cinta yang selalu ia yakini, seakan runtuh dalam sekejap. Ia bangkit dari duduknya, menatap Damar dengan air mata yang mengalir deras. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sadar apa artinya ini untuk kita?" Suaranya pecah di antara isakan. "Aku sadar dan aku nyesel," jawab Damar pelan, mencoba mendekati Mawar, tapi ia menjauh. "Menyesal?" Mawar menatapnya tajam. "Kalau kamu menyesal, kenapa kamu melakukannya? Apa aku kurang buat kamu, Damar?" "Bukan soal kurang atau lebih, Mawar," Damar berusaha menjelaskan. Aku kehilangan arah. Aku butuh waktu untuk memperbaiki semuanya." Mawar tertawa kecil, penuh kepahitan. "Waktu? Kamu pikir waktu bisa menyembuhkan ini semua? Kamu pikir aku bisa pura-pura nggak tahu?" Damar terdiam. Ia tahu tak ada jawaban yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Mawar menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Kalau kamu memang kehilangan arah, kenapa kamu nggak cari aku? Kenapa kamu malah lari ke orang lain? Apa artinya aku buat kamu, Damar?" Damar tak menjawab. Tatapannya kosong, tapi itu hanya membuat Mawar semakin yakin bahwa kehadirannya selama ini tak lagi berarti bagi suaminya. Malam itu, Mawar meninggalkan ruang kerja Damar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia masuk ke kamar, memandangi kebaya biru muda yang masih ia kenakan. Warna yang dulu menjadi simbol cinta mereka kini terasa seperti cemoohan. Di depan cermin, Mawar berdiri mematung. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban di sana. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang perempuan yang hatinya terbelah antara mencintai dan merasa dikhianati. "Apa aku harus tetap bertahan?" tanyanya pelan pada dirinya sendiri, pada malam yang menjadi saksi luka terbesarnya. Ainun hamil. Kata-kata itu menggema di kepala Mawar, seperti gema yang tak kunjung berhenti, semakin keras dan menyakitkan. Damar duduk di depannya, menundukkan kepala, tidak berani menatap wanita yang telah menjadi istrinya selama 5 tahun terakhir. Mawar menatap kosong ke arah lantai. Jiwanya seperti terlepas dari tubuh. Ainun. Nama itu menusuknya seperti belati. Wanita muda yang selama ini ia anggap sebagai teman kerja suaminya, seseorang yang sering ia sambut ramah ketika berkunjung ke rumah untuk urusan pekerjaan. "Dia mengandung anakmu?" Suara Mawar akhirnya keluar, nyaris seperti bisikan. Damar mengangguk, tidak sanggup berkata lebih. "Kenapa, Damar?" Mawar memandangnya dengan mata penuh air mata. "Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Ke kita? Ke rumah tangga ini?" Damar mengusap wajahnya dengan kedua tangan, frustrasi. "Aku nggak punya alasan yang cukup untuk membela diri. Ini salahku, Mawar. Aku terlalu lemah, terlalu bodoh." "Bodoh?" Mawar tertawa kecil, getir. "Kamu bukan bodoh, Damar. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu memilih menghancurkan pernikahan kita." Damar mencoba meraih tangan Mawar, tapi ia menghindar. Mawar bangkit berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh. Ia memeluk dirinya sendiri, seperti mencoba menahan tubuhnya agar tidak runtuh. "Berapa lama, Damar? Berapa lama kamu selingkuh sama dia?" tanya Mawar tanpa menoleh. 6 bulan, jawab Damar pelan, suaranya penuh rasa bersalah. 6 bulan? Mawar berbalik dengan mata merah. "Selama 6 bulan kamu tinggal di rumah ini, berbagi ranjang dengan aku, makan masakan aku, berpura-pura jadi suami yang baik, sementara di luar sana kamu tidur dengan wanita lain?" Damar hanya diam, tak mampu membantah. "Aku ini apa buat kamu, Damar? Apa aku cuma pelayan? Atau kamu menikah sama aku hanya karena kamu butuh istri yang bisa menutupi keburukan kamu di depan semua orang?" Mawar melanjutkan dengan suara yang semakin pecah. "Bukan begitu, Mawar. Aku mencintaimu." "Mencintaiku?" Mawar tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kalau kamu cinta,
Kamu nggak akan menghancurkan aku seperti ini. Cinta itu nggak egois, Damar. Damar menunduk, tak mampu membelah diri. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa mengabaikan kenyataan ini, Mawar. Ainun hamil dan aku harus bertanggung jawab. Kata-kata itu membuat Mawar kembali membeku. Bertanggung jawab. Apa itu berarti ia akan memilih wanita itu? Meninggalkan rumah ini? Meninggalkan dirinya? Lalu aku bagaimana, Damar? Mawar bertanya dengan suara pelan tapi penuh luka. Aku hanya akan jadi masa lalu, jadi seseorang yang pernah kamu cintai sebelum kamu memutuskan membangun hidup baru dengan dia dan anak kalian. Damar berdiri, mendekat ke arah Mawar. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak mau kamu pergi. Aku cuma minta kamu beri aku waktu. Waktu untuk apa? Untuk apa, Damar? Mawar mundur selangkah, menatapnya dengan sorot penuh kekecewaan. Untuk aku menerima bahwa kamu akan membagi hidupmu antara aku dan dia? Kamu pikir aku sanggup menjalani semua ini? Damar terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan kata-kata. Mawar menghapus air matanya, lalu berkata dengan suara yang dingin dan tegas, "Kamu nggak perlu waktu, Damar. Yang kamu perlukan adalah keberanian untuk memilih. Kalau dia yang kamu inginkan, aku nggak akan menghalangi. Tapi jangan pernah meminta aku untuk tinggal di tengah kehancuran yang kamu ciptakan." Malam itu, Mawar meninggalkan Damar sendirian di ruang kerja. Ia masuk ke kamar mereka, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Dunia yang ia kenal tak lagi sama. Hatinya yang dulu utuh, kini terbelah, dengan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Mawar duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, merenungkan kata-kata Damar yang terus terngiang di kepalanya. "Aku akan menikahinya, tapi kamu tetap istri pertamaku." Kalimat itu seperti tembok yang mengurungnya dalam ruang tanpa jalan keluar. Poligami. Sebuah konsep yang ia tahu sah secara agama, tapi tidak pernah ia bayangkan akan menjadi kenyataan di hidupnya. Bukan karena ia meragukan nilai-nilainya, tapi karena ia tidak pernah merasa cukup kuat untuk berbagi cinta suaminya dengan wanita lain. Di depan Mawar, secangkir teh yang mulai mendingin menemaninya dalam keheningan. Di sudut lain rumah, suara tawa anak-anak mereka terdengar samar, membuat hatinya semakin remuk. Bagaimana ia bisa melindungi mereka dari kehancuran ini? Damar duduk di depannya, wajahnya penuh keraguan. Ia sudah pulang lebih awal hari ini, berusaha mencari waktu untuk membahas hal yang tak pernah ia duga harus dibicarakan dalam rumah tangga mereka. "Mawar," panggilnya pelan. Mawar mengangkat wajah, menatap suaminya dengan mata yang merah karena menangis. "Apalagi yang mau kamu bilang, Damar?" tanyanya lemah. Damar menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu ini berat buat kamu. Aku juga nggak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Ainun sedang mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab, Mawar." Mawar mengepalkan tangannya di atas meja, berusaha menahan emosi yang kembali mendesaknya. "Kamu bilang nggak mau kehilangan aku, tapi kamu minta aku untuk menerima orang lain dalam hidup kita. Itu bukan tanggung jawab, Damar. Itu ego. Aku nggak bermaksud menyakiti kamu, Mawar. Tapi aku nggak mau anakku lahir tanpa ayah di sampingnya." Balas Damar, suaranya mulai terdengar memohon. "Dan aku? Anak-anak kita, apa kamu pikir mereka nggak akan merasakan apa-apa? Apa kamu pikir aku bisa hidup berdampingan dengan wanita yang merebut suamiku, Damar?" Mawar berdiri, menatap Damar dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Damar berdiri juga, mendekatinya. "Aku tahu kamu marah, aku tahu ini sulit. Tapi aku mohon, Mawar, coba pikirkan ini. Aku nggak minta kamu untuk langsung menerima. Aku cuma minta waktu." "Waktu?" Mawar tertawa kecil, penuh kepahitan. "Kamu sudah menghancurkan semua yang kita bangun bersama, Damar. Dan sekarang kamu minta aku menunggu sambil menerima semua ini?" Suasana ruangan dipenuhi keheningan yang mencekam. Damar tak tahu harus berkata apa lagi. Hari-hari Mawar berlalu dalam kabut kebingungan dan sakit hati. Ia merasa seperti bayangan dirinya yang dulu. Setiap malam, ia menatap anak-anaknya yang tertidur lelap, hatinya penuh kekhawatiran.
Bagaimana ia bisa melindungi mereka dari luka yang mungkin akan datang? Di satu sisi, Mawar ingin pergi, ingin meninggalkan semua rasa sakit ini dan memulai hidup baru. Tapi setiap kali ia memikirkan langkah itu, wajah anak-anaknya muncul dalam pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan mereka tumbuh tanpa ayah. Malam itu, Mawar duduk di kamar sambil memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Sebuah momen bahagia. Saat senyum mereka seolah tak bisa digantikan oleh apapun. Kini, foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tak mungkin kembali. Terdengar ketukan di pintu kamar. Damar masuk tanpa menunggu izin. "Mawar, aku tahu ini terlalu banyak buat kamu, tapi aku nggak mau menyerah sama kita," katanya pelan. "Menyerah?" Mawar menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Damar, kamu sudah menyerah sejak kamu memilih untuk menghancurkan kepercayaan aku. Kamu tahu itu kan?" Damar menunduk. Ia tahu Mawar benar, tapi ia juga tahu tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini selain terus mencoba. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Damar. Aku nggak bisa langsung memutuskan," kata Mawar akhirnya. "Aku akan menunggu," jawab Damar. Namun, di dalam hati Mawar, ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia buat akan meninggalkan luka, entah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga kecil mereka. Malam itu, Mawar menangis lagi. Tangis yang tak pernah terdengar oleh siapapun, kecuali dirinya dan Tuhan. Tangis seorang istri yang hatinya terbelah antara cinta, luka, dan tanggung jawab. Hari itu, rumah Mawar terasa berbeda. Ruang tamu yang biasanya hangat dengan tawa anak-anak, kini menjadi panggung pertemuan yang dingin dan penuh ketegangan. Ainun, wanita yang selama ini hanya ada dalam cerita penuh luka dari Damar, kini hadir di hadapannya. Mawar tidak pernah membayangkan harus menerima kenyataan ini, tapi ia tahu pertemuan ini tak terhindarkan. "Selamat siang, Kak Mawar." Suara Ainun terdengar lembut namun terukur, dengan senyum kecil yang terasa terlalu dibuat-buat. Mawar berdiri di ambang ruang tamu, memandangi wanita itu dengan perasaan bercampur aduk. Ainun tampak menawan dengan penampilan yang rapi dan anggun. Ada sesuatu dalam cara Ainun melangkah masuk ke rumahnya, seperti seseorang yang merasa sudah memiliki pijakan kokoh di tempat yang bukan miliknya. "Selamat siang," jawab Mawar, suaranya hampir berbisik. Ia berjalan mendekat, duduk di sofa berhadapan dengan Ainun. Damar berdiri di sisi ruangan, menyaksikan keduanya dengan raut wajah canggung. Ia tahu situasi ini adalah hasil dari keputusannya sendiri, tapi keberadaannya di tengah kedua wanita itu justru mempertegas posisinya sebagai sumber luka. Ainun tersenyum, matanya melirik ke arah Damar sebelum kembali fokus pada Mawar. "Terima kasih sudah mengizinkan aku datang ke sini, Kak. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku pikir lebih baik kita saling mengenal." Kata-kata itu menyentak hati Mawar. Saling mengenal? Seolah-olah ini hanyalah hubungan baru yang wajar dijalani oleh semua pihak. Mawar menatap Ainun, mencoba membaca maksud di balik sikap tenang dan percaya dirinya. Tidak ada yang mudah dalam situasi ini. Mawar akhirnya berkata, berusaha menjaga nadanya tetap tenang. "Tapi kalau ini demi kebaikan semuanya, aku akan berusaha." Ainun mengangguk. Senyumnya semakin melebar. "Aku harap kita bisa saling mendukung, Kak. Mas Damar bilang kita bisa menjalani semua ini bersama-sama." "Bersama-sama?" Mawar hampir tertawa pahit mendengar kata itu. Namun, ia menahan diri. Ia tahu bahwa menunjukkan kelemahannya hanya akan memberikan Ainun kemenangan. "Kamu tahu kan, Ainun?" Mawar berkata pelan tapi suaranya tajam. "Ini bukan sekadar tentang saling mendukung. Ini tentang bagaimana kita, aku, anak-anak, dan Mas Damar menjalani luka yang kamu tinggalkan. Apa kamu paham itu?" Senyum Ainun sedikit memudar, meski ia masih berusaha menjaga wajahnya tetap ramah. "Aku tahu, Kak. Aku paham. Tapi aku juga punya hak untuk anakku. Mas Damar yang memutuskan, bukan aku." Mawar menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Keputusan? Keputusan apa? Kamu tahu dia punya keluarga, Ainun. Kamu tahu dia punya istri. Tapi kamu tetap memilih melibatkan dirimu dalam hidup kami. Jadi jangan bilang ini hanya keputusan Damar."
Ainun membalas tatapan Mawar. Kali ini matanya tampak lebih tegas. Aku tidak akan berbohong, Kak. Aku mencintai Mas Damar, dan aku yakin cinta itu tidak salah. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Mawar. Ia ingin membalas, ingin meluapkan semua amarahnya, tapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Damar akhirnya maju, mencoba meredakan ketegangan. Mawar, Ainun, aku tahu ini sulit. Tapi aku ingin kita semua saling menghormati. Aku ingin kita mencari solusi terbaik untuk semuanya. Mawar memandang Damar dengan tatapan tajam. Kamu ingin kami saling menghormati? Setelah apa yang kamu lakukan, Damar? Kamu menuntut terlalu banyak. Suasana menjadi semakin berat. Ainun tampak ingin berkata sesuatu, tapi ia menahan diri. Sementara itu, Mawar merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Aku butuh waktu, Mawar berkata akhirnya, suaranya bergetar. Ia berdiri dari tempat duduknya, berjalan meninggalkan ruang tamu. Kalian bisa bicara di sini. Aku tidak ingin ikut dalam sandiwara ini lebih lama. Langkah Mawar meninggalkan ruang tamu terasa seperti langkah kecil menuju kehancuran yang lebih besar. Ainun memandang Damar dengan wajah penuh tanda tanya. Sementara Damar hanya bisa terdiam, menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat semakin memisahkan dirinya dari wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Di kamar, Mawar menangis dalam diam. Tangis seorang wanita yang kehilangan tempatnya, yang merasa terpinggirkan di rumahnya sendiri. Di antara semua rasa sakit, ia hanya memiliki satu doa, agar ia diberi kekuatan untuk bertahan, apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, meski Mawar mencoba mengalihkan pikirannya dari Ainun, bayangan wanita itu terus menghantuinya. Kata-kata dan senyum dingin yang penuh perhitungan dari Ainun seolah berbisik di telinganya, mengingatkan bahwa keberadaannya kini adalah ancaman nyata bagi keluarga Mawar. Aku tidak ingin merebut tempat Kak Mawar. Kalimat itu terus terngiang, terdengar seperti janji palsu yang penuh manipulasi. Mawar tahu Ainun tidak datang hanya untuk berbagi. Wanita itu ingin lebih. Hari-hari berlalu dan kehadiran Ainun di rumah Mawar menjadi semakin sering. Alasannya selalu terdengar masuk akal di telinga Damar. Aku cuma mau memastikan semuanya berjalan lancar untuk kita, Kak, kata Ainun suatu hari saat ia duduk di sofa ruang tamu Mawar, mengenakan pakaian anggun seperti biasa. Mawar hanya menjawab dengan senyuman tipis, berusaha menyembunyikan perasaan tak nyaman yang semakin kuat di hatinya. Ia merasa rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi keluarganya, perlahan-lahan berubah menjadi tempat asing. Damar di sisi lain, tampak semakin terjebak di antara dua dunia yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali Ainun datang, ia terlihat kikuk, mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, kehadiran Ainun di rumah itu jelas menciptakan jarak yang semakin besar antara Damar dan Mawar. Suatu sore, Mawar sedang mempersiapkan makan malam ketika ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ia mengintip dari dapur, melihat Ainun duduk berdekatan dengan Damar. Keduanya tampak berbicara dengan akrab, terlalu akrab untuk seseorang yang katanya hanya akan berbagi. Hati Mawar terasa sakit, tapi ia menahan diri untuk tidak menginterupsi. Namun, perasaannya yang bergolak semakin sulit disembunyikan. Malam itu, setelah Ainun pulang, Mawar memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Damar, Mawar memulai dengan nada hati-hati, meski di dalam hatinya ia ingin meluapkan segalanya. Damar yang sedang melepas dasinya di kamar, menoleh dengan ekspresi lelah. Ada apa, Mawar? Aku cuma mau tahu. Mawar berhenti sejenak, mengatur napasnya. Sampai kapan Ainun akan terus datang ke rumah ini? Damar mengernyit, tampak bingung. Kenapa? Dia kan cuma datang untuk diskusi. Kita harus menyiapkan semuanya, Mawar. Lagi pula, dia punya hak untuk terlibat. Diskusi? Mawar menatapnya dengan tatapan penuh luka. Apa kamu sadar, Damar? Setiap kali dia datang, aku merasa semakin terpinggirkan di rumahku sendiri. Damar menghela napas, jelas merasa topik ini akan berujung pada argumen yang sama. Mawar, aku nggak bermaksud membuatmu merasa begitu. Tapi ini kenyataan yang harus kita jalani. Ainun adalah bagian dari hidup kita sekarang.
Bagian dari hidup kita? Mawar mengulang kata-kata itu dengan getir. Dia mungkin bagian dari hidupmu, Damar. Tapi jangan paksa aku untuk menerimanya seperti itu. Damar hanya terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membuat Mawar merasa lebih baik. Seminggu berikutnya, Mawar merasa Ainun semakin menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Wanita itu sering berbicara dengan nada yang hampir seperti perintah, atau membuat komentar kecil yang menyudutkan Mawar tanpa terlihat kasar. Suatu siang, saat Mawar sedang membersihkan ruang tamu, Ainun datang tanpa pemberitahuan. "Oh, Kak Mawar, masih sibuk ya?" katanya sambil menurunkan kacamatanya dan memandang Mawar dari ujung kepala hingga kaki. "Aku harap Kak Mawar nggak keberatan kalau aku sering kesini. Soalnya, aku dan Mas Damar punya banyak hal untuk disiapkan." Mawar menghentikan kegiatannya, berdiri tegak sambil menatap Ainun. "Tentu saja, Ainun. Kamu sudah mengambil cukup banyak ruang di hidupku. Apalagi yang perlu aku keberatan?" Ainun tersenyum tipis, seolah menikmati sindiran halus itu. "Aku cuma ingin semuanya berjalan lancar, Kak. Lagi pula, aku yakin kita bisa hidup berdampingan. Bukankah itu yang terbaik untuk semua pihak?" Mawar tahu, Ainun sedang mencoba menunjukkan kekuasaannya. Wanita itu ingin memastikan bahwa Mawar memahami posisinya sekarang, bukan lagi ratu di rumahnya sendiri, tapi hanya salah satu pemain dalam permainan yang Ainun kendalikan. Namun Mawar tidak akan menyerah begitu saja. Ia tahu ini adalah ujian. Ujian yang akan menentukan apakah ia mampu mempertahankan keluarga kecilnya atau justru kehilangan segalanya. Di tengah kebimbangannya, Mawar memutuskan untuk berdoa lebih khusyuk malam itu. Ia bertekad mencari kekuatan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Dalam keheningan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan semuanya." Mawar merasakan darahnya mendidih saat mendengar nada sarkastik di balik tawa Ainun. Tapi ia menahan diri. "Ini rumahku. Aku tidak akan membiarkan dia merusak kedamaianku sepenuhnya," pikirnya. Ainun membuka kulkas tanpa izin, mengeluarkan sebotol air mineral dan menuangkannya ke dalam gelas. Seolah-olah rumah Mawar sudah menjadi miliknya. Mawar hanya menatap dari sudut matanya, mencoba menahan komentar pedas yang ingin meluncur dari bibirnya. "Kamu sering masak sendiri, Kak?" tanya Ainun sambil meneguk air dengan santai. "Setiap hari," jawab Mawar singkat. Ainun menaruh gelasnya di meja, lalu menatap Mawar dengan pandangan yang sulit diartikan. "Hebat sekali ya. Mas Damar pernah bilang dia selalu suka masakan Kak Mawar. Mungkin itu sebabnya dia begitu rindu rumah dulu." Kata "dulu" yang ditekankan oleh Ainun terasa seperti pisau yang menusuk hati Mawar. Seolah-olah Ainun ingin mengatakan bahwa sekarang kehadiran Mawar di hidup Damar sudah tidak lagi sepenting dulu. "Kalau kamu mau tahu," Mawar mulai berkata sambil terus memotong sayuran dengan gerakan cepat, "masakan ini untuk anak-anak. Damar sudah jarang makan malam di sini." Ainun mengangkat alisnya dengan ekspresi pura-pura heran. "Oh begitu, aku kira Mas Damar masih suka makan di rumah ini. Dia memang sibuk ya?" Mawar menahan napas. Ia tahu Ainun tahu jawaban sebenarnya. Ainun hanya ingin menguji reaksinya. Malam itu, Mawar berbicara pada Damar. Ia tidak bisa lagi menahan kekesalannya atas sikap Ainun. "Damar, aku minta tolong. Bisakah kamu bicara dengan Ainun? Dia harus belajar batasan," ucap Mawar dengan nada tegas setelah anak-anak sudah tertidur. Damar yang sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja menoleh. Wajahnya tampak bingung. "Maksudmu apa, Mawar? Dia masuk ke rumah ini seperti dia yang punya. Dia bahkan ke dapur tanpa izin. Apa kamu tidak melihat ini sudah terlalu jauh?" Mawar mencoba menjaga nada suaranya tetap terkendali, meski hatinya penuh kemarahan. Damar menghela napas, tampak frustrasi. "Mawar, aku tahu ini sulit buatmu, tapi Ainun bukan orang jahat. Dia hanya ingin merasa diterima. Kamu harus coba mengerti posisinya." Mawar merasa emosinya meluap. "Aku harus mengerti posisinya? Bagaimana dengan posisiku, Damar? Ini rumahku. Aku istrimu. Aku yang selalu ada untukmu, untuk anak-anak kita.
Dan sekarang kamu minta aku untuk memahami dia, sementara dia perlahan-lahan merampas segalanya dariku. Damar tidak segera menjawab. Ia mengusap wajahnya, terlihat lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mawar. Aku di antara kalian berdua. Aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Kalau kamu benar-benar ingin semuanya berjalan baik, maka pastikan Ainun tahu batasannya, jawab Mawar dengan dingin, lalu meninggalkan Damar sendirian di ruang kerja. Hari-hari berikutnya, Mawar merasa Ainun semakin berani. Wanita itu sering muncul tanpa pemberitahuan, selalu dengan alasan bahwa ia ingin mendiskusikan pernikahan atau membicarakan anak yang ia kandung. Suatu sore, saat Mawar sedang melipat baju di ruang keluarga, Ainun kembali muncul. Kali ini ia membawa tas belanjaan. Aku pikir Kak Mawar mungkin butuh ini, katanya sambil mengeluarkan beberapa perlengkapan bayi dari tasnya. Untuk anakku nanti, aku ingin dia tumbuh di lingkungan yang hangat. Mawar menatap perlengkapan bayi itu dengan pandangan kosong, mencoba mencerna maksud Ainun. Ainun, Mawar akhirnya berbicara, suaranya penuh kehati-hatian. Aku tidak tahu apa maksudmu dengan semua ini, tapi sejujurnya aku rasa kita perlu bicara serius. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dari semua ini. Ainun tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku hanya ingin membangun keluarga yang harmonis, Kak Mawar. Mas Damar bilang kita bisa hidup bersama, saling mendukung. Aku pikir kita harus mulai belajar untuk berdamai dengan keadaan. Mawar merasa dadanya sesak. Belajar berdamai? Kamu menyuruhku untuk menerima semua ini begitu saja? Menerima kamu, menerima anakmu, sementara aku harus memendam semua rasa sakitku. Bukan begitu maksudku, Ainun menjawab, masih dengan nada yang terdengar merendahkan. Aku hanya ingin kita hidup tanpa drama, Kak Mawar. Kita ini sama-sama wanita yang mencintai Mas Damar. Haruskah kita saling bermusuhan? Kata-kata Ainun membuat Mawar hampir kehilangan kesabaran. Ia tahu wanita itu mencoba membangun tembok di antara dirinya dan Damar, bata demi bata, dengan senyum manis sebagai selimut dari niat sesungguhnya. Namun, Mawar bertekad untuk tidak menyerah. Ia akan melindungi rumahnya, keluarganya, dan tempatnya sebagai istri pertama. Di dalam hatinya, Mawar berjanji, aku akan bertahan. Tidak peduli seberapa tinggi tembok yang dia bangun, aku tidak akan membiarkan dia meruntuhkan apa yang sudah menjadi milikku. Mawar tak pernah menyangka bahwa Ainun, wanita yang selalu tersenyum manis di depannya, menyimpan rencana gelap yang begitu keji. Di balik wajah penuh kepolosan itu, Ainun merancang sesuatu yang bisa menghancurkan hidup Mawar selamanya. Di malam yang tenang, Ainun duduk di apartemennya, berbicara di telepon dengan seorang pria bernama Edo, teman lamanya yang memiliki reputasi buruk di dunia bawah tanah. Jadi, kamu yakin ini bisa berhasil? Suara Edo terdengar berat di seberang telepon. Ainun tersenyum kecil sambil nyesap kopi di tangannya. Tentu saja, Mawar itu polos. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai semuanya sudah terlambat. Bagaimana kalau dia melawan? Tanya Edo sedikit ragu. Tidak masalah, jawab Ainun santai. Yang penting aku punya bukti yang cukup untuk membuat Damar percaya bahwa dia sudah tidak pantas lagi jadi istrinya. Ainun tahu kelemahan terbesar Damar adalah rasa tidak percayanya pada pengkhianatan. Jika ia melihat bukti bahwa Mawar berselingkuh, Damar tidak akan memikirkan ulang untuk menceraikannya. Ainun sudah mempelajari semua ini dengan baik. Hari itu tiba. Mawar sedang dalam perjalanan ke luar kota untuk menghadiri pertemuan bisnis. Ainun tahu jadwal Mawar dengan detail, bahkan lokasi hotel tempat ia menginap. Semua informasi itu ia dapatkan dari Damar, yang tanpa sadar telah menjadi sumber informasi untuk rencana busuk Ainun. Edo sudah berada di hotel lebih dulu, menyamar sebagai tamu. Ia membawa kamera tersembunyi dan sebuah ruangan yang telah dipesan khusus untuk jebakan ini. Sementara itu, Ainun memastikan bahwa Damar tetap berada di rumah, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Malam itu, ketika Mawar kembali ke hotel setelah pertemuan, ia merasa kelelahan. Ia memesan minuman di bar hotel sebelum menuju kamarnya. Tak ia sadari, minuman itu sudah diberi obat penenang oleh Edo.
Beberapa menit kemudian, Mawar mulai merasa pusing dan lemah. Ia bahkan tidak ingat bagaimana akhirnya ia dibantu oleh petugas hotel untuk masuk ke kamar yang salah, kamar yang telah disiapkan Edo. Pagi berikutnya, Mawar terbangun dengan perasaan bingung. Kepalanya berat, tubuhnya terasa lelah, dan yang lebih mengejutkan, ia mendapati dirinya di tempat yang asing. Ruangan itu bukan kamarnya. Dan yang lebih mengerikan, ada seorang pria yang tidur di sofa, tidak jauh dari tempatnya. Mawar panik. "Apa yang terjadi?" gumam Mawar sambil mengguncang tubuh pria itu. Pria itu, Edo, berpura-pura kaget dan bingung. "Aku tidak tahu. Aku hanya ingat kita bertemu di bar tadi malam. Lalu tiba-tiba aku ada di sini." Mawar merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak mengingat apa-apa setelah meminum minumannya semalam. Ketakutan mulai menjalar di dalam dirinya. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Di sisi lain, Ainun menerima pesan singkat dari Edo. Semua sesuai rencana. Bukti sudah diambil. Ainun tersenyum puas, lalu menghapus pesan itu. Kini ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk memberikan bukti itu kepada Damar. "Sebentar lagi, Mawar. Tembok yang kau pertahankan itu akan runtuh, dan aku akan menjadi satu-satunya wanita di hati Damar." Bab 9. Malam yang mengubah segalanya. Mawar selalu meyakini bahwa apa yang ia lakukan untuk keluarganya adalah sebuah pengabdian, bukan pengorbanan. Namun, ia juga mulai merasa kelelahan dengan semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Meski begitu, ia tidak pernah kehilangan pijakan moralnya. Malam itu saat telepon dari klien lamanya masuk, ia segera bersiap untuk berangkat. Rapat ini sangat mendesak dan klien tersebut adalah salah satu mitra bisnis terpercaya keluarganya. Ia bahkan sempat berpikir untuk meminta izin Damar. Namun mengingat suaminya belakangan ini selalu sibuk dengan Ainun, Mawar memilih langsung berangkat. Sesampainya di hotel, Mawar disambut oleh seorang pria berpakaian rapi yang mengaku sebagai asisten klien. "Ibu Mawar, silakan ikut saya. Ruangan sudah disiapkan," katanya sopan. Mawar mengangguk sambil tersenyum, tidak menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah bagian dari rencana licik Ainun. Ia dibawa ke sebuah ruangan di lantai tinggi, tempat yang terlihat resmi dengan meja besar dan setumpuk dokumen di atasnya. "Klien saya sedang di perjalanan, Bu. Sementara itu, mungkin Anda bisa meninjau dokumen ini," kata pria tersebut. Mawar mengangguk dan mulai membuka berkas-berkas itu. Semuanya tampak biasa saja hingga rasa lelah tiba-tiba menyerangnya. Kepalanya mulai berat, pandangannya kabur, dan ia merasa tubuhnya kehilangan kendali. "Maaf, saya rasa saya butuh istirahat sebentar." Mawar berkata pelan sebelum akhirnya pingsan di kursinya. Pagi harinya, Mawar terbangun di sebuah kamar hotel. Ia terkejut mendapati dirinya tidak berada di ruang rapat. Lebih mengejutkan lagi, ada seorang pria yang tertidur di kursi dekat jendela. Mawar mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi ingatannya tentang malam sebelumnya terputus setelah membaca dokumen. "Apa yang terjadi?" bisiknya panik sambil melihat sekeliling. Pria itu terbangun dan memandangnya dengan ekspresi bingung. "Bu, Anda yang meminta saya mengantar Anda ke kamar ini. Anda bilang butuh istirahat," katanya. Tidak mungkin." Mawar berteriak, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu sesuatu tidak beres. Sementara itu, di tempat lain, Ainun duduk di ruang kerja Damar sambil memutar sebuah video di ponselnya. Video itu menunjukkan Mawar di kamar hotel bersama pria yang sama. Gambar-gambar itu direkam dari sudut yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membuat situasi terlihat seperti perselingkuhan. "Damar, aku harus menunjukkan ini padamu. Aku tahu ini berat, tapi aku pikir kamu perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Ainun. Suaranya terdengar penuh simpati palsu. Damar mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat video itu. "Tidak mungkin, Mawar tidak mungkin melakukan ini," katanya, meski hatinya mulai diliputi keraguan. "Kalau aku di posisi kamu, aku juga akan sulit percaya. Tapi bukti ini terlalu jelas, Mas," Ainun menambahkan sambil memasang wajah prihatin. "Aku tahu dia ibu dari anak-anakmu, tapi bagaimana kalau ini bukan kesalahan pertama?"
Damar terdiam, pikirannya kacau. Rasa sakit, marah, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Mawar tidak tahu bahwa video tersebut telah dikirim ke ponsel Damar, yang kini memandangnya dengan tatapan dingin penuh tuduhan ketika ia kembali ke rumah. "Kita perlu bicara," kata Damar. Suaranya datar namun penuh tekanan. Mawar menatap suaminya, hatinya mulai dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi, Mas?" Damar melemparkan ponselnya ke meja. "Apa maksudnya ini, Mawar?" katanya keras, untuk pertama kalinya mengangkat suara padanya. Mawar mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Saat ia melihat video itu, tubuhnya terasa lemas. "Ini tidak benar." "Mas, aku tidak pernah." "Tapi kamu ada di sana. Bagaimana aku bisa percaya padamu setelah ini?" potong Damar, matanya penuh amarah dan rasa kecewa. Mawar menatap Damar, air matanya mulai mengalir. "Mas, aku tidak tahu apa ini. Aku dijebak, Mas. Aku tidak tahu apa-apa." "Jangan bohong, Mawar." Damar berteriak, membuat Mawar semakin merasa hancur. Di luar ruangan, Ainun berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Tembok itu mulai retak. Sebentar lagi, ia yakin Mawar akan benar-benar keluar dari hidup Damar. Mawar merasa hatinya semakin berat setiap langkahnya menuju suite di lantai atas. Kelelahan setelah hari yang panjang membuatnya sedikit bingung, namun ia tetap mencoba tenang dan fokus pada pertemuan bisnis yang akan segera dimulai. Di sepanjang perjalanan menuju suite, Mawar merasakan ada yang aneh. Suasana di hotel itu terasa sepi, hampir sunyi. Tidak ada orang yang berpapasan dengan dirinya, dan bahkan staf hotel tampak menghindari kontak mata. Namun, Mawar terus maju, berharap agar semuanya berjalan lancar. Setibanya di suite, Mawar disambut oleh Surya, pria yang dikenal di dunia bisnis, seorang CEO dengan reputasi besar. Ia mengulurkan tangan dengan senyuman lebar yang penuh percaya diri. "Selamat datang, Ibu Mawar. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Maaf kalau sedikit terlambat," katanya sambil mengundang Mawar masuk. Mawar merasa sedikit terkejut. Surya adalah orang yang cukup dihormati dalam dunia bisnis, dan ia tidak menyangka akan bertemu dengannya secara langsung dalam situasi ini. Namun, ia memutuskan untuk tetap menjaga sikap profesional. "Saya senang bisa bertemu dengan Anda, Tuan Surya," jawab Mawar, mencoba menyembunyikan kecemasan yang mulai muncul dalam dirinya. Setelah beberapa menit berbicara tentang masalah bisnis yang mereka anggap mendesak, Surya mulai berperilaku agak berbeda. Ia menyarankan agar mereka duduk dan berdiskusi lebih lanjut di ruangan yang lebih nyaman. Mawar merasa ada yang aneh, tapi ia tidak bisa membantah. Perlahan, suasana di sekitar Mawar mulai berubah. Surya semakin mendekat, dan dalam sekejap, Mawar merasa canggung. "Maaf, saya rasa saya harus pergi," katanya, berusaha berdiri, tetapi Surya menahannya. "Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Ibu Mawar. Ini penting," kata Surya dengan nada yang lebih rendah, seolah berusaha menenangkan situasi yang sudah mulai terasa tegang. Mawar mundur selangkah, menahan diri agar tidak panik. "Apa maksud Anda?" Surya tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, namun ada yang terasa sangat salah. Mawar merasakan ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya, dan ia segera berusaha untuk meninggalkan ruangan itu. Namun pintu yang tadi terbuka kini terkunci. "Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya sekarang!" teriak Mawar, mulai panik. Surya hanya tersenyum tipis. "Semuanya sudah direncanakan, Mawar. Ainun sudah memastikan segalanya berjalan sesuai rencana." Mawar terkejut. "Ainun? Apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin." Surya menanggapi dengan santai, seolah perbuatannya itu adalah hal yang biasa. "Tenang saja, ini hanya sementara. Setelah ini, kamu akan tahu mengapa semuanya terjadi. Tapi aku rasa Damar akan segera tahu." Mawar merasa dunia seakan runtuh. Ainun, wanita yang sudah merebut suaminya, ternyata sudah merencanakan ini semua. Rencana untuk menjebaknya, untuk menghancurkan hidupnya, bahkan sebelum ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mawar berusaha berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini, harus keluar sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Surya sudah lebih dulu menghalangi jalan keluar dengan senyum licik di wajahnya.
Jangan khawatir, Mawar. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi tidak sebelum kamu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini kamu percayai, kata Surya sambil melangkah lebih dekat. Mawar merasa tubuhnya gemetar. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak akan ada yang percaya padamu. Lihat saja nanti, jawab Surya dengan nada yang lebih rendah, sebelum akhirnya ia keluar dari ruangan, membiarkan Mawar terkurung dalam situasi yang semakin buruk. Mawar memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, dalam situasi ini, tidak ada jalan keluar kecuali menghadapi kenyataan pahit yang ada. Ketika pintu akhirnya terbuka, Mawar tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Ia harus kembali ke rumah dan menghadapinya. Menghadapi Damar, yang mungkin sudah menerima bukti yang disiapkan Ainun. Namun, apa yang Mawar tidak tahu adalah bahwa pertempuran baru saja dimulai. Mawar merasakan kepalanya semakin berat, namun ia berusaha tetap fokus. Surya terus mengobrol, namun kata-katanya terdengar semakin samar. Mawar mencoba mengatur napasnya, berusaha melawan pengaruh anggur yang mulai menguasai tubuhnya. Setiap detik terasa semakin sulit untuk bertahan, dan akhirnya tubuhnya terasa begitu lemah. Surya, apa yang kamu lakukan? Suara Mawar terdengar terengah-engah, matanya mulai berkabut. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya terasa gemetar. Surya tersenyum tipis, namun senyumnya itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Kamu terlalu pintar untuk berpura-pura, Mawar, jawabnya pelan, tetapi tegas. Semua ini sudah direncanakan. Kamu hanya perlu sedikit waktu untuk menyadari bahwa ini adalah jalan yang sudah ditentukan. Mawar berusaha menahan diri. Otaknya berputar, mencari cara untuk melarikan diri, tapi tubuhnya terasa seperti terikat. Tidak akan kubiarkan kamu melakukan ini. Ia berteriak, meski suaranya terdengar begitu lemah. Namun, Surya tidak terpengaruh. Ia berdiri dan mendekati Mawar, tatapannya semakin dalam dan penuh penguasaan. Jangan coba melawan, Mawar. Semua ini sudah disiapkan untukmu. Ainun sudah memastikan bahwa kamu akan jatuh dalam perangkap ini. Mawar merasa air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan, tetapi hatinya penuh dengan amarah. Kamu tidak akan menang, isaknya. Lihat saja nanti, semua ini akan menguntungkanmu, akhirnya, jawab Surya dengan nada yang penuh kepastian, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hampir tidak melihat Mawar sebagai manusia lagi, lebih sebagai objek yang bisa dipakai dan dibuang. Dalam keadaan yang semakin tidak sadar, Mawar merasa tubuhnya semakin terjatuh. Dan sebelum ia sepenuhnya kehilangan kesadaran, ia hanya bisa berpikir satu hal. Damar harus tahu tentang semua ini. Saat itulah suara pintu suite terbuka dengan keras. Mawar melihat sosok yang tak asing, Damar suaminya, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Damar! Suara Mawar hampir tidak terdengar, dan tubuhnya jatuh limbung, tak mampu lagi bertahan. Damar berlari menghampiri Mawar, mengangkat tubuhnya dengan cepat. Mawar! Serunya, panik. Ia melihat ke arah Surya yang masih berdiri tenang di tengah ruangan. Apa yang kalian lakukan padanya? Surya hanya tersenyum tipis, seolah peristiwa ini sudah terjadi di luar dugaan Mawar dan Damar. Aku hanya memberikan sedikit bantuan, Mas Damar. Aku yakin kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun Damar tidak bergeming. Ia mengalihkan pandangannya ke Mawar yang semakin lemah di pelukannya. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak bisa membayangkan betapa besar pengkhianatan yang telah terjadi di depan matanya. Jangan sentuh dia, teriak Damar. Matanya menyala dengan amarah yang tak terhingga. Dengan cepat, Damar membawa Mawar keluar dari suite itu. Sesampainya di luar, ia memanggil seorang staf hotel untuk segera membawa mereka ke ruang rawat. Damar tak bisa menahan air matanya ketika melihat betapa lemasnya tubuh Mawar. Mawar dengan susah payah membuka matanya menatap Damar dengan penuh kebingungan. Damar, kamu tahu? Damar menatapnya, hatinya hancur. Aku tahu, Mawar. Aku minta maaf, aku tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi aku janji, ini akan selesai. Aku akan menghentikan semuanya. Tapi saat itu, Mawar hanya bisa memejamkan mata. Tubuhnya semakin lemah.
Semuanya terasa kabur. Namun satu hal yang ia yakini, ia telah menjalani ujian terberat dalam hidupnya, dan sekarang saatnya untuk menghadapi kenyataan ini. Mawar duduk dengan gemetar di ranjang hotel, matanya masih terbuka lebar, tapi pikiran dan tubuhnya terasa terhimpit oleh keputusasaan. Surya yang duduk di dekat jendela tidak terlihat terganggu sedikit pun dengan ketegangan yang menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi, Surya? Suara Mawar terdengar lemah, hampir seperti bisikan, namun dalam hatinya ia berusaha kuat. Aku tidak ingat apapun. Surya hanya tertawa kecil, menghaluskan senyum yang semakin melebar. Kau mungkin tidak ingat, tapi percayalah, semua itu tercatat dengan sangat jelas. Dan sayangnya, sekarang kita berada dalam posisi yang tidak bisa mundur. Dia melangkah maju, memegang ponselnya dengan penuh kebanggaan, lalu mengarahkan layar ke wajah Mawar. Di sana, jelas terlihat video yang memperlihatkan dirinya dalam situasi yang sangat memalukan. Surya tidak hanya terlihat dominan, tetapi ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu betapa rapuhnya posisi Mawar saat ini. Ini mustahil, kata Mawar dengan suara tercekat, matanya tak mampu lepas dari layar ponsel yang memperlihatkan rekaman itu. Apa yang kau lakukan, Surya? Aku hanya membantu mempermudah semuanya, jawab Surya dengan nada santai. Kau harus tahu, Mawar, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang kekuasaan. Aku ingin memastikan kita semua tahu siapa yang memegang kendali. Mawar merasa tubuhnya semakin lemah. Tak ada kekuatan untuk melawan atau bahkan berbicara. Hatinya bergejolak antara kemarahan, kebingungan, dan ketakutan yang mendalam. Ia memikirkan Damar. Bagaimana dia bisa menjelaskan semua ini? Bagaimana mungkin ia bisa membuat Damar percaya padanya setelah apa yang telah terjadi? Damar akan membunuhku jika dia tahu ini. Suara Mawar bergetar, tapi ada tekad yang muncul perlahan di dalam dirinya. Kamu akan menghancurkan segalanya jika sampai video ini sampai ke dia. Surya mengangkat bahu, tampak tidak terpengaruh. Itulah risiko yang harus kau hadapi, Mawar. Kamu tahu aturan mainnya. Aku bisa menghapus video ini, tapi hanya jika kau memenuhi persyaratanku. Mawar menarik napas dalam-dalam. Apa yang kau inginkan, Surya? Surya tersenyum penuh kemenangan. Sederhana, aku ingin kau berhenti berusaha menghentikan hubungan ini. Jangan coba-coba menghalangi aku dengan Damar lagi. Kau harus mundur, Mawar. Aku ingin menjadi yang utama dalam hidup Damar. Jika kamu bisa menerima itu, aku akan menyimpan video ini dan tak ada yang perlu tahu. Mawar merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Ini lebih dari sekedar ancaman. Ini adalah ultimatum, keputusan yang akan menentukan nasibnya, nasib keluarganya, dan bahkan masa depannya. Ia menundukkan kepala, mencoba mengendalikan emosinya. Kamu tidak akan menang, Surya. Aku akan mencari cara untuk menghentikanmu. Surya hanya tertawa. Kamu terlalu naif? Tidak ada cara untuk menghentikan apa yang sudah dimulai. Semua sudah direncanakan dengan cermat. Mawar menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tak terbendung. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari situasi ini, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Akan ada cara untuk mengalahkan mereka, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang jauh lebih sulit. Tetapi, di saat itu juga, Mawar merasa kebingungannya semakin dalam. Sebuah kesadaran pahit bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Mawar berjalan memasuki rumah. Tubuhnya terasa lelah dan jiwanya rapuh setelah kejadian malam itu. Namun, apa yang ia temui di ruang tamu tidaklah seperti yang ia harapkan. Damar sudah ada di sana, duduk dengan wajah dingin, ekspresi yang berbeda jauh dari pria yang dulu selalu ia kenal. Mawar merasa detak jantungnya melambat. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Dalam hati ia berharap bahwa itu semua hanya salah paham, dan Damar masih bisa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Damar, suara Mawar gemetar. Aku tahu apa yang kau lihat, tapi itu bukan seperti yang kau kira. Namun Damar tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjukkan sebuah amplop berwarna coklat di atas meja. Selembar surat cerai.
Surat yang sudah ditandatangani, seolah-olah semua keputusan sudah dibuat tanpa ada ruang untuk penyesalan. "Ini sudah selesai, Mawar," kata Damar, suaranya datar, penuh kepahitan. "Aku tidak ingin mendengarkan alasanmu. Apapun yang kau katakan, tidak akan mengubah apapun." Mawar merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Rasanya seperti ada batu besar yang menghempaskan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Surya dan Ainun telah sukses merobek hidupnya, dan ia kini terperangkap dalam kehancuran yang tak bisa ia hindari. Apa kau yakin, Damar?" Mawar hampir tak bisa berbicara, matanya basah oleh air mata yang terus mengalir. "Aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa yang terjadi semalam. Itu semua adalah rencana licik mereka." Damar menatapnya dengan tatapan kosong, matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati. Ia sudah terlalu terluka, terlalu terhina untuk memberikan kesempatan penjelasan. "Sudah cukup, Mawar. Aku sudah cukup sakit dengan apa yang telah terjadi. Kamu mungkin tidak tahu betapa dalamnya rasa pengkhianatanku. Aku tidak akan hidup dalam kebohongan ini lagi." Damar berdiri dari kursinya, dan langkahnya seolah menggema di telinga Mawar. Mawar merasa seperti terlempar ke dalam jurang kehampaan. Keputusan yang diambil begitu cepat, begitu pasti, tanpa ruang untuk berbicara, tanpa kesempatan untuk mempertahankan segalanya yang pernah mereka bangun bersama. "Damar, tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku." Mawar berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, namun Damar tidak menoleh. Dengan langkah berat, Damar menuju pintu dan membukanya, meninggalkan Mawar yang hanya bisa berdiri di sana, terdiam dalam keputusasaan yang sangat dalam. Tidak ada ruang untuk argumen lagi, tidak ada ruang untuk harapan. Mawar menatap amplop itu, surat cerai yang sudah menandai akhir dari segalanya. Sebuah akhir yang bukan hanya tentang pernikahan mereka, tetapi juga tentang masa depan dan segala impian yang dulu mereka rajut bersama. Saat Damar meninggalkan rumah mereka, Mawar tersungkur di lantai, merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Kehancuran ini terasa lebih dari sekadar kehilangan suami. Ini adalah kehilangan dirinya sendiri, kehilangan segala sesuatu yang pernah ia percayai. Namun di dalam keputusasaan yang mendalam, sebuah tekad perlahan muncul dalam dirinya. Mawar tahu bahwa ini bukan akhir. Meskipun segala sesuatu tampak gelap, ia harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya, untuk membuktikan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, untuk itu, ia harus melawan semua yang telah dipersiapkan oleh Ainun dan Surya, yang telah membuatnya terperangkap dalam jebakan tak terduga ini. Sekarang, perjalanan untuk membersihkan nama dan melawan pengkhianatan yang begitu jahat dimulai. Cerita ini masih akan berlanjut di part kedua, di mana Mawar harus menghadapi lebih banyak cobaan dan intrik dari mereka yang berusaha menghancurkan hidupnya. Perjalanan penuh emosi dan perjuangan untuk membuktikan kebenaran dan mendapatkan kembali apa yang hilang masih akan terus berlanjut. Jangan lewatkan kelanjutannya.